Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya atas ibadah ini, sehingga jemaat yang hadir mendapatkan berkat-berkat melimpah, baik dalam rumah tangganya, pekerjaannya, pendidikannya, diberkati melalui ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini alaskan doa dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Semangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini ya. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Dari pulau dan benua. Haleluya.
Natal telah tiba. Amin. Di malam yang sunyi, bertabur bintang menghiasi alam semesta dengan seorang bayi tak bercerah lahir ke dunia. Bumi pun bersuka, malaikat bersorak. Amin. Nyanyian surga terdengar di seluruh dunia. Hari Natal telah tiba, kelahirannya bumi menyambutnya. Rayakan kelahirannya, bersukalah sebab Dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Di malam yang sunyi, bertabur bintang menghiasi alam semesta dengan cahayanya. Tangisan seorang bayi tak bercela lahir ke dunia. Bumi pun bersuka. Sorak nyanyian surga terdengar di seluruh dunia. Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya. Rayakan kelahirannya, bersukalah sebab Dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya. Rayakan kelahirannya, bersukalah sebab Dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah, kembali menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri. Kami bersyukur untuk anugerah ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Bapa, berkati persembahan yang kami berikan. Jadikan hati kami rela untuk memberi, hati kami cinta untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan melayani kantong kolektan pada pagi hari ini, pakai kehidupannya dan pakai keluarganya agar semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin.
kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang sudah diberikan dengan kecintaan, dengan kasih kepada Tuhan. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Nyanyikan besar
kasih Bapa. Sungguh kami beruntung mempunyai Allah yang besar, Allah yang layak dipuji, Amin. Allah yang layak disembah. Daripadanya berkat turun atas kami melimpah untuk menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan penyembahan kami. Inilah Tuhan persembahan hidup kami, memuji dan meluhurkan nama-Mu. Amin. Tuhan, Terima kasih. pakai setiap hamba-Mu yang melayani, kami yang datang, kami yang menyanyi dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Pakai kami Tuhan terus untuk menjadi pemuji-pemuji Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Tundukkan segala ego kami Tuhan, biar kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang layak dipuji, sebab Amin. Engkau besar. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, kami Yesus. bersyukur pada pagi hari ini. Kami datang dengan sepenuh hati untuk mendengarkan sabda firman-Mu, untuk menaikkan pujian bagi nama-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi untuk memperbesar kerajaan surga di bumi ini. Lewat hamba-Mu kami boleh dididik untuk menerima dan mengerti akan firman Tuhan. Amin. Setiap persiapan dari hamba-Mu, Tuhan juga berkati buah pikirannya. Amin. Dari setiap apa yang diucapkan, dari apa yang timbul dari hatinya, semuanya datang daripadamu. Amin. Terima Sehingga kasih, kami Yesus. boleh mengerti firman Tuhan dan menjadi pedoman bagi hidup kami Amin. yang akan Terima datang. kasih, Terima Yesus. kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Tuhan pakai lebih hebat lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Segala puji bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Martin Stefanus. Tuhan memberkati. Keluarga sebagai rumah Allah. Ya, saudaraku, rumah Allah itu gereja, rumah Allah itu diri kita. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan orang, ya. Keluarga sebagai rumah Allah. Jadi bukan hanya hidup kita, rumah Allah, bukan hanya gereja rumah Allah, tetapi keluarga kita juga rumah Allah. Keluargaku sebagai rumah Allah. Amin. Keluargaku sebagai rumah Allah. Kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 15. Kita sama-sama berdiri. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap keluarga Kristen adalah rumah Allah, yaitu tempat Allah tinggal di dalamnya. Jadi kenapa saya katakan keluarga sebagai rumah Allah? Karena keluarga, di keluarga itulah Allah mau tinggal. Ya. Di rumah kita Allah mau tinggal. Saudara paham? Di keluarga kita, di rumah kita Allah mau tinggal. Saudara, itu sebabnya kalau seorang pindah rumah, menempati rumah, bahkan itu rumah kontrakan, bukan rumah milik, saudaraku, rumah kontrakan, itu panggil pendeta, doa. Lalu pendeta akan berdoa seperti apa, saudaraku? Hadirlah Tuhan di rumah ini. Nah, saudara yang pernah menempati rumah, pindah kontrak atau pindah tempat tinggal permanen, akan mendengar pendeta mengatakan seperti itu. Otomatiskah Allah tinggal?
Tidak selalu, karena bergantung bagaimana kita memberi ruang, memberi tempat. Tergantung kita. Pendeta dipanggil berdoa, memohon Tuhan hadir. Bersama dengan keluarga A, Tuhan juga hadir. Tuhan, Allah menjadi bagian dari keluarga A tadi. Begitu. Jadi itu saya ingin menggambarkan saudaraku bahwa keluarga itu menjadi rumah Allah. Ya memang saudaraku, gak usah panggil pendeta, kita doa saja kan Tuhan juga bisa hadir. Betul. Tetapi ingat, ada hal-hal yang formal. Karena dikatakan bahwa hamba Tuhan itu wakil Tuhan di bumi. Ya. Ketika Allah tinggal dalam keluarga orang percaya, disitulah saatnya Tuhan Allah kita ingin menyatakan kasih dan pemeliharaannya. Ketika Tuhan tinggal di rumah kita, disitulah saat Allah menyatakan kasih dan pemeliharaannya. Enggak peduli itu rumah seperti apa. Ya. Enggak peduli itu rumah bagus, enggak peduli itu rumah jelek. Enggak masalah, saudaraku. Allah tidak melihat rumah yang seperti apa untuk Allah tinggal di dalamnya. Tuhan enggak melihat itu. Kadang-kadang mau doa, nanti tunggu rumah selesai, rapi semua. Saya senang beberapa orang minta saya berdoa sebelum barang-barang masuk. Ya. Sebelum orang itu tinggal di rumah itu, didoakan. Itu penting, saudaraku. Karena itu menggambarkan bahwa kita rindu, kita ingin keluarga kita Allah tinggal di dalamnya. Di keluarga saya Allah tinggal di dalam. Jadi saudaraku, ini penting. Sebelum kita bicara keluarga sebagai personal yang berkumpul. Rumah dulu, karena keluarga tinggal di rumah. Ya bisa apartemen juga lah saudara ya. Tapi itu satu tempat tinggal yang memang keluarga tinggal di sana. Ada banyak keluarga Kristen dalam kenyataannya tidak semua jadi rumah Allah. Allah tidak tinggal dalam keluarga itu. Ada banyak keluarga Kristen masih hidup jauh dari Allah. Jauh dari Allah dan tidak memberi tempat, tidak memberi ruang bagi Allah untuk tinggal di dalamnya. Untuk tinggal bersama di dalam keluarga. Tidak memberi waktu untuk berkecengkrama dengan Tuhan. Tidak memberi waktu untuk bincang-bincang dengan Tuhan di dalam keluarga. Inilah yang menjadi penyebab banyak keluarga Kristen tidak merasakan damai sejahtera, tidak merasakan kebahagiaan, tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami sukacita dalam keluarga. Bisa jadi berkat ada, tapi sukacita enggak ada. Bisa jadi kelimpahan, tapi damai sejahtera enggak ada. Allah memang masih disebut di keluarga itu. Halo? Ya. Allah masih disebut. Allah masih dibunyikan di keluarga itu. Yesus masih didengungkan di keluarga itu. Bahkan mungkin masih rajin ke gereja, masih juga pelayanan, saudaraku. Kalau di rumah setel lagu rohani kenceng-kenceng sampai tetangga 1 kilometer kedengeran. Begitu masuk mobil setel lagu rohani. Pengalaman bapak-bapak begitu kan? Ya. Tetapi sesungguhnya Allah tidak lagi mendapat tempat di hati. Allah tidak mendapatkan tempat yang seharusnya di dalam hati dan di dalam keluarga.
Kita lihat Nabi Hagai berkata dalam Hagai 1 ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Hagai 1 ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, teguran Tuhan melalui Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Sampai di sini dikatakan rumah Allah menjadi seperti reruntuhan. Jadi kalau gembala saudara pengen gereja ini selalu rapi, bukan mewah saudaraku ya, selalu rapi. Karena saya nggak mau gereja ini, rumah Allah ini menjadi seperti reruntuhan. Jadi bukan boros mau mewah-mewah, kalau bisa mewah kenapa enggak saudaraku. Karena jangan sampai rumah Allah secara fisik ini menjadi seperti reruntuhan. Yang pertama, yang kedua, keluarga, saudaraku. Di sini dikatakan masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri sehingga keluarga tidak jadi rumah Allah. Masing-masing sibuk di sini dikatakan ya. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, maksudnya rumah sendiri, rumah pribadi kita sendiri. Saudaraku, kenapa dikatakan tadi masih menyebut Yesus dalam keluarga, masih setel lagu rohani, masih pelayanan, masih ke gereja, tapi bisa jadi Allah enggak tinggal di keluarga itu lagi. Allah enggak betah di keluarga itu lagi. Karena kegiatan secara fisik bisa jadi jubah yang indah untuk menutupi berbagai yang buruk. Iya saudaraku. Nabi Hagai menegur Israel karena masing-masing sibuk dengan berbagai hal, sehingga dikatakan menabur banyak, tapi menuai sedikit. Yang sedikit itu udah dibawa pulang, ditiup. Sehingga hasilnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Angkanya kelihatan besar. Nah, saudara pernah kan ya, dapat satu angka yang besar. Tapi ternyata kok di rumah, kok hilang gitu aja apa hitungan, ternyata dihitung, iya benar juga semua, tapi kok habis ya, gitu. Padahal dapatnya besar. Saudaraku, sampai ada ungkapan tuh menerima gaji itu seperti teks proklamasi. Ya. Menantikan dengan seksama, habis dalam waktu yang Kenapa saudaraku? Karena Allah tidak tinggal dalam keluarga. Ya. Kenapa Allah nggak tinggal di dalam keluarga? Karena kita nggak beri tempat, nggak beri ruang, nggak beri waktu. Saudaraku, kesibukan orang Israel membuat mereka tidak merawat rumah Allah. Mereka beribadah enggak? Ibadah. Orang Israel itu paling takut kalau enggak beribadah. Biar dia berbuat dosa, biar dia melanggar firman Tuhan. Kalau beribadah, nomor satu. Ini dosa diperbuat, ibadah tetap jalan. Saudaraku, inilah yang ditegur oleh Nabi Hagai. Sehingga sebenarnya rumah Allah dalam keluarga, rumah Allah dalam kehidupan pribadi, itu sudah menjadi reruntuhan. Ya. Sibuk, serba sibuk. Apalagi, saudaraku, saya belum pernah mendengar orang sibuk sesibuk sekarang ini. Ya. Orang sibuk sesibuk jemaat GBT Bukit Sion, saya belum pernah dengar. Serius, saudaraku. Ya. Waktunya begitu habis untuk berbagai kegiatan. Jadi anggota GBT Bukit Sion ini adalah orang-orang penting, orang-orang sibuk, saudaraku. Sibuk dengan urusan rumahnya, sibuk dengan urusan anak, sibuk dengan urusan dapur, sibuk dengan urusan-urusan yang
dikatakan di sini urusan rumahnya sendiri, urusan hidupnya sendiri. Kalau dibilang nggak penting, penting. Kalau dibilang nggak penting, kita akan marah. Penting loh saudaraku, penting. Sibuk dengan masalahnya sendiri, sibuk dengan usahanya sendiri, sibuk dengan bisnisnya sendiri. Penting nggak itu? Penting. Kita akan marah kalau dibilang bisnis kita nggak penting, kerjaan nggak penting, kita akan marah. Tapi dengan kesibukan itu dan mengabaikan keluarga sebagai rumah Allah, pribadi sebagai rumah Allah, kita nggak akan dapat apa-apa. Ya. Ada lagi saudaraku, sibuk dengan rencana-rencana ke depan, sibuk dengan hawa nafsu, sibuk dengan keinginan. Saudaraku, keinginan itu satu kesibukan yang mengasihkan. Coba, biasanya anak-anak nih, kalau punya keinginan, dia rancang siang dan malam. Ternyata bapak dan ibu juga yang sudah uzur, banyak yang sibuk juga dengan keinginannya. Iya saudaraku, sibuk dengan keinginan itu menyibukkan kita lebih sibuk dari pekerjaan. Keinginan kita membuat kita sibuk, lebih sibuk dari urusan-urusan lain. Karena keinginan itu adanya di dalam hati, ada dalam pikiran. Jadi keinginan itu menyita banyak dari hidup kita. Sibuk dengan hawa nafsu, sibuk dengan masalah, sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan urusan anak, sibuk dengan urusan dan lain-lain. Sibuk, semuanya sibuk. Saudara, apakah kita pernah menyibukkan diri dengan Tuhan? Berbicara dengan Tuhan, memberi waktu dengan Tuhan. Coba saudaraku, sibukkan dirimu dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lihat beberapa hal tentang bagaimana supaya keluarga menjadi rumah Allah. Yang pertama, keluarga sebagai sarang kasih. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, burung, Alkitab bilang burung di udara punya sarang, serigala punya lubang, dan dia betah di sana. Gitu. Pergi ke manapun serigala pasti cari lubangnya nanti untuk dia tinggal. Itu tempat yang paling nyaman. Burung juga begitu. Mau terbang kemana dia akan kembali ke sarang. Ya. Keluarga itu jadi sarang kasih. Ya. Dalam setiap keluarga masing-masing membangun nilai-nilai yang kemudian menjadi ciri khas keluarga itu. Nilai-nilai itu dibangun, dirasakan, dan diwariskan dari orang tua kepada anak dan kepada semua anggota keluarga. Jadi saudaraku, kalau kita lihat masing-masing itu punya ciri khas ya di keluarga. Dalam keluarga Kristen, dalam rumah Allah, nilai-nilai apa sih sebenarnya yang utama? Bukan soal makannya, bukan soal pakaiannya, bukan soal apanya, bukan soal rumahnya yang bagus, bukan, saudaraku. Bukan soal mobil yang mewah, bukan. Nilai-nilai yang kita bangun dalam keluarga Kristen itu harus merupakan satu nilai yang khas kita orang Kristen punya, yaitu kasih. Apa saudaraku? Kasih. Ya. Keluarga harus menjadi sarang kasih. Kasih adalah yang terutama, harus ada dalam keluarga kita, itu harus ada. Sehingga keluarga Kristen, keluarga saya, keluarga saudara menjadi sarang kasih. Bukan hanya suami istri, anak-anak betah, orang lain juga akan betah, nyaman berada di keluarga kita. Keluarga menjadi sarang kasih. Tapi ada banyak saudaraku, keluarga menjadi sarang penyamun. Jangan bilang bukan, itu pasti bukan orang Kristen.
keluarga Kristen juga banyak yang jadi sarang penyamun. Nah, saudara-saudaraku, tidak sedikit keluarga yang hancur karena dalam keluarga tidak ada kasih. Karena masing-masing sibuk. Saudaraku, masing-masing orang di dalam keluarga itu sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk dengan aktivitasnya dan menjadi egois. Saudaraku, karena itu perlu ada waktu kumpul yang enak. Nah, kalau saudara bilang makan itu kumpul. Membangun kasih itu kita yang rancang. Membangun relationship itu kita yang rancang. Sehingga dari keakraban, semakin sering ketemu, membuat kita semakin peduli satu dengan yang lain. Itu yang dibangun. Sehingga saudaraku dalam keluarga tidak gampang tersinggung. Ada di keluarga saudara di rumah gitu yang satu itu atau yang dua itu gampang banget tersinggung. Ada enggak sih? Ada atau ada? Enggak usah malu. Di tiap keluarga ada. Kalau saudara bilang enggak, saya pengen tinggal seminggu di rumah saudara. Iya, ada yang bilang enggak ada. Di rumah yang enggak suka ngambek gitu. Kalau enggak ada, saya nyoba tinggal seminggu enggak usah seminggu lah, 2 hari aja. Atau sehari aja, seharian di situ. Iya kan? Ada di setiap keluarga. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Di keluarga ada nggak sih yang suka protes? Kita ngapain dikit protes, ngapain protes gitu ya, ngapain begini, ngapain begitu. Ada kan? Ada. Nah, bagaimana caranya? Ya sering kumpul, usahakan satu ngalah beri waktu kan, 2 ngalah beri hati, yang ketiga ngalah beri apa lagi? Akhirnya keluarga itu jadi rukun, kompak, kasih itu tumbuh. Ya. Efesus 4 ayat 16. Di sini dikatakan masing-masing membangun dirinya dalam kasih. Itu bukan hanya buat rumah Tuhan, tetapi juga buat rumah tangga. Sehingga rumah tangga kita menjadi rumah Allah. Ya. Kasih antara suami istri harus dibangun dan terus tumbuh. Jangan membangun kasih waktu pacaran doang. Oh, waktu pacaran saudaraku, apa sedikit, kenapa? Mau makan, entar, diambilin. Pacaran, giliran udah menikah, bodoh amat. Pengalaman Pak Robia. Apalagi sudah umur 50-60, ada banyak orang bilang kalau udah umur 50-60 istri atau suami itu jadi kayak temen. Nanti kalau dia cari temen yang lain gimana? Iya. Jadi kasih itu dibangun. Kasih dibangun, ditumbuhkan sehingga tetap hangat dalam hubungan suami istri, tetap hangat juga dalam keluarga. Di keluarga kalau suami istri apa bahasanya slack ya. Ada masalah, itu pasti dirasakan oleh anak-anak, dirasakan oleh satu keluarga, dirasakan. Ya. Jadi membuat suasana di keluarga jadi dingin. Maka itu saudaraku bangun kasih. Juga anak-anak dengan orang tua dengan anak. Saudaraku, kasih dan keakraban itu harus ditumbuhkan terus menerus. Waktu kecil dia anak, cara pendekatannya beda. Kita bisa bentak dia, kita bisa pukul dia, boleh nggak sih pukul? Ada saudara yang anaknya nggak pernah saudara pukul? Kalau anak itu kemudian jadi kurang ajar itu salah saudara. Iya. Karena kita bilang gunakan rotan untuk mendidik. Ya tentu ada caranya, gitu ya, ada caranya. Tapi nggak pernah ada yang bekap sampai mati ya, nggak ada ya. Ini kan masih sedang hangat ya, sedang hangat. Ya. Jadi saudaraku, kita harus membangun rumah tangga kita, keluarga kita menjadi sarang kasih sehingga semua betah di sana. Kenapa anak-anak cari tempat lain?
Kenapa suami cari tempat lain? Kenapa istri kemudian cari tempat lain? Bukan hanya suami yang cari tempat lain, saudaraku. Tapi istri juga banyak yang cari tempat lain untuk menghangatkan dirinya. Karena di rumah nggak dapat tempat. Di rumah bukan sarang kasih. Di rumah nggak dapat suasana yang nyaman. Sehingga cari kenyamanan di tempat lain. Jadi bangun keluarga dengan kasih. Jadi Allah akan tinggal di sana. Keluarga hangat, keluarga akrab. Matius 24 ayat 12. Kita baca sama-sama. Matius 24 ayat 13. Ya, belum muncul, saya bacakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena kejahatan makin banyak, lalu kasih berkurang. Makin meningkat lagi, kasih berkurang, kejahatan makin banyak. Itu terus siklusnya begitu. Kasih orang tua dengan anak, sesama orang tua dingin, saudaraku. Saudara bisa bayangkan seperti apa rumah tangga itu? Iya. Sekarang memang bisa berkumpul, tapi masing-masing sibuk dengan saudara sudah tahu jawabannya ya. Sudah tahu jawabannya. Baru taruh HP setelah makanan datang. Mau doa makan aja, HP-nya matikan dulu. Papa mamanya ingatkan, HP-nya matikan dulu. Sepanjang menunggu makan itu, nggak ada ngomongan. Padahal tujuan makan itu untuk bisa ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Itu terjadi sekarang. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Sehingga rumah Allah diri kita ini menjadi reruntuhan, rumah Allah keluarga jadi reruntuhan, termasuk rumah Allah gereja secara rohani jadi reruntuhan. Kasih kebanyakan orang makin berkurang, kemudian kejahatan makin bertambah. Karena itu saudaraku, kita jadikan keluarga sebagai sarang kasih. Kalau keluarga jadi sarang kasih, kita bisa menekan kejahatan paling kecil di lingkungan terdekat kita, kan gitu ya, lalu meluas dan seterusnya. Yang kedua saudaraku, kalau kita ingin keluarga jadi rumahnya Allah, keluarga harus jadi keluarga yang taat dan setia. Iya, amin. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku. Saudaraku, tentu bukan hanya pergi beribadah saja, tetapi yang terutama nilai-nilai ibadah itu dipraktekkan dalam keluarga. Ya, nilai-nilai ibadah itu, yaitu ketaatan dan kesetiaan, kasih tadi ya, dipraktekkan dalam keluarga. Ya, jangan sampai ibadahnya iya, prakteknya tidak, ketaatannya tidak, kasihnya tidak, kesetiaannya tidak. Ketaatan dan kesetiaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, kemudian berkembang menjadi taat dan setia dalam hal-hal yang besar. Lukas 16 ayat 11 sampai 13. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudaraku, ini sederhana saja. Ketaatan dan kesetiaan akan teruji dari perkara kecil. Saudaraku, jadi step-stepnya itu ya harus ikuti. Kalau saudara kerja, kalau di pemerintahan itu ada golongan. Pak Remon maaf,
Dulu masuk golongan apa? Sudah 3A masuk ya? Masih belum? 2A. 2A itu SMA ya. 2A. Sekarang? Bisa nggak Pak Raymond masuk langsung 3B, 3D gitu? Nggak bisa ya, harus dari bawah. Oke. Kalau nggak setia, nggak rajin, bisa nggak sih sampai 3D? Sulit ya. Kalau nggak setia, nggak taat, nggak dipercaya. Ya, nggak dipercaya. Jadi harus setia, taat baru dipercaya. Ya nggak mungkin langsung ke atas, kecuali saudara anaknya. Anaknya konglomerat maksud saya. Iya kan? Mas pulang sekolah, selesai sekolah langsung jadi direktur. Siapa dia? Oh anaknya. Ya udah, semua juga ya udah. Iya. Tapi kalau Priska tahu masuk jadi direktur utama. Siapa sih dia? Enak aja. Tapi kalau dia anaknya konglomerat kan anaknya yang punya, dia ngomong apa aja saudara ikut ya, walaupun dia masih baru, masih muda dan seterusnya. Nah saudaraku, ketaatan dan kesetiaan itu teruji dari perkara kecil, paling bawah, juga dari perkara yang sepele dan dianggap gak penting. Ya, saya lihat di Kick Andy, beberapa pengusaha besar sekarang, dulu pernah jadi office boy, pernah jadi tukang pel, pernah disuruh-suruh, dan itu pengalaman banyak orang saudaraku. Jadi kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Nah, saudaraku, pentingnya uang, bicara mamon, uang, ini bicara tentang ketaatan dan kesetiaan, bicara mamon, uang, tergantung dari cara kita memandangnya. Ya, jadi pentingnya uang itu tergantung dari cara kita memandangnya. Sikap orang terhadap uang adalah cerminan tentang ketaatan dan kesetiaannya terhadap Tuhan. Ingat itu saudara. Ya. Sikap seorang terhadap uang adalah cerminan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika dalam keluarga ada ketidakjujuran dalam hal uang, keharmonisan dalam keluarga akan berkurang dalam keluarga. Kalau ada yang gak jujur dalam hal uang, saudaraku, keharmonisan keluarga secara keseluruhan terganggu, berkurang, keluarga jadi gak nyaman. Kalau di rumah saudaraku contohnya, ada yang suka ambil uang walaupun itu receh, saudara bisa nyaman? Gak bisa saudaraku. Karena tidak jujur soal uang, tidak sedikit kemudian terjadi perselingkuhan. Iya, terjadi perselingkuhan, terjadi penyelewengan, semua disebabkan karena cara mengelola uang dan ketidakjujuran dalam keluarga. Jadi saudaraku, di keluarga, perhatikan ini, harus jujur soal uang. Gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Gitu. Sebenarnya tidak ada orang yang pelit, nggak ada saudaraku. Yang ada hanya perhitungan dan tidak jujur. Begitu tidak jujur, saudara akan jadi orang yang sangat perhitungan. Begitu tidak jujur soal uang, saudara jadi orang yang sangat pelit terhadap keluarga. Iya, perhatikan ini. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan sampai membandingkan uang dan Tuhan? Karena uang bisa jadi Tuhan buat beberapa orang. Ada orang itu agamanya bisnis dan Tuhannya uang. Ada sampai seperti itu. Karena kegilaannya akan uang. Nyamankah hidupnya? Saudaraku, kalau jalan sudah pakai bodyguard 5, ada yang jalan duluan di depan, enggak nyaman lah. Ya, begitu jalan dia harus lihat kiri dan kanan dan seterusnya. Enggak nyaman, saudaraku. Nah, saudaraku, ibadah dan pelayanan
bukan satu-satunya gambaran dari kesetiaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saya ulangi, ibadah dan pelayanan bukan satu-satunya gambaran dari ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Gambaran kesetiaan dan ketaatan juga bisa dilihat dari cara saudara dan saya, cara keluarga kita mengelola uang. Iya. Cara kita mengelola uang di rumah itu gambaran ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau sama yang kelihatan aja nggak jujur, Bapak Ibu Saudara, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Yang ketiga, saudaraku, jadikan Yesus Tuhan atas keluarga kita. Jadikan Yesus itu Tuhan atas keluarga kita. Kenapa saya sebutkan jadikan Yesus itu Tuhan atas keluarga? Jadikan Yesus itu Tuhan atas keluarga. Kenapa? Karena Yesus seringkali kita tempatkan pada bagian paling akhir, bukan bagian paling awal. Kalau sudah kepepet, sudah mentok sana sini, barulah kita cari Yesus. Kan itu yang terjadi, saudaraku. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas keluarga, artinya menjadikan Yesus sebagai kepala dalam keluarga. Yesus ditempatkan pada posisi tertinggi dalam keluarga. Inilah saudaraku yang harus kita lakukan. Ketika kita ingin keluarga kita jadi rumah Allah, keluarga harus benar-benar memberi tempat kepada Yesus. Keluarga harus benar-benar memberi ruang dan waktu kepada Yesus. Keluarga harus memberi waktu dan tempat yang leluasa kepada Yesus. Dan biarlah di masa raya Natal ini, saudara-saudaraku, kita ingin keluarga dan seluruh isinya berbahagia. Caranya adalah menjadikan Yesus tinggal dalam keluarga, menjadikan keluarga kita sebagai rumah Tuhan, rumah Allah. Dan di sana Yesus akan menjadi pemimpin. Saudaraku, perjalanan dalam sebuah keluarga adalah perjalanan yang panjang. Banyak hal dapat terjadi di luar rencana. Bahkan ada yang terjadi, itu hal yang memang kita tidak inginkan. Ya. Gak ada dalam rencana tapi terjadi. Bahkan yang paling gak kita inginkan bisa saja terjadi. Kapan saja. Nah, saudaraku, menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam keluarga akan memampukan kita melewati semua. Karena Dia yang pimpin, Dia yang pegang tangan kita. Kita bisa jadi kuat, kita bisa jadi tabah. Jadikan Yesus kepala, pemimpin yang tertinggi dalam keluarga kita. Maka Yesus akan tinggal di dalam rumahmu. Amin. Iya, menjadikan Yesus sebagai pemelihara. Saudaraku, kebutuhan hidup sering terjadi lebih besar dari ketersediaan. Betul? Bukan hanya soal keinginan, saudaraku. Kalau keinginan memang biasanya untuk di kalangan kita itu lebih besar dari ketersediaan. Tapi kadang-kadang, saudaraku, kebutuhan hidup itu, kebutuhan ya, itu lebih besar dari ketersediaannya. Itu sebabnya kita harus ini gimana, itu gimana gitu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat ini diucapkan Paulus ditujukan kepada orang-orang di Filipi. Paulus bilang Allahku, Allahnya Paulus akan memenuhi keperluanmu. Allahnya orang Filipi siapa? Sama dengan Allahnya Paulus. Kalau gitu kita bacanya Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Setuju? Ini enggak mengganti ayat tapi ini menambah keyakinan saja. Setuju? Kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, saudaraku, dengan keyakinan ini saudaraku, kita telah menjadikan Yesus sebagai pemelihara dalam rumah tangga kita, pemelihara dalam keluarga. Kenapa Dia mau memelihara? Karena Dia tinggal di dalam rumah kita, Dia tinggal di dalam keluarga kita.
menjadikan Tuhan itu sebagai penolong dalam keluarga. Saudaraku, tentunya kita semua pernah mengalami berbagai kesulitan hidup, atau saat ini bisa jadi kita sedang mengalami kesulitan. Kesulitan itu, saudaraku, bukan hanya silih berganti, tapi kesulitan itu bertambah-tambah. Yang satu belum selesai, yang lain datang. Atau kesukaran, kesulitan itu jadi bertumpuk-tumpuk. Ya. Saudara pernah dengar kata tumpang tindih? Nah, kesulitan bisa seperti itu. Karena yang satu belum selesai, yang lain datang. Kalau berkat itu antriannya panjang, saudaraku. Tapi kalau kesulitan, nggak pakai permisi, nyelonong aja. Gitu. Makanya bisa bertumpuk itu kesulitan. Nah, tergantung bagaimana kita kemudian menghadapinya. Mengandalkan diri sendiri, tentu saja kita tidak mampu. Menghadapi diri sendiri, dengan diri sendiri, keluarga juga tidak akan mampu untuk mengatasinya. Untuk itulah Yesus ada dalam keluarga, membantu saya, membantu keluarga kita untuk menyelesaikan berbagai kesulitan itu. Kalau sekarang saudaraku, saudara punya gambaran, kesulitan hidup itu sangat banyak, saudaraku. Karena itu saudaraku, undang Yesus tinggal dalam keluargamu. Jadikan Yesus Tuhan dan penolong dalam keluarga. Sehingga kalau dia ada, maka pertolongan itu terjadi. Kenapa murid-murid jadi tenang ketika menghadapi ombak di laut? Karena Yesus ada. Karena Yesus hadir. Kalau Yesus hadir dalam keluarga, kita akan penuh sukacita. Amin. Mazmur 138 ayat 8. Sama-sama kita baca, mulai. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Kapan? Kalau Yesus tinggal dalam keluarga. When Jesus in the family, happy home. Ya, kalau Yesus tinggal dalam keluarga, keluarga bahagia. Keluarga damai sejahtera. Jadikan Yesus Tuhan dan yang tertinggi dalam keluarga. Maka kita akan mengalami sukacita dan bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan sampai keluarga kita tercerai berai. Jangan sampai keluarga kita bukan jadi salah kasih tapi salah penyakit. Kita mau bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita mau bawa rumah tangga kita kepada Tuhan. Untuk setia dan mengasihi Tuhan bersama keluargaku. Bersatu selama
kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah dengar firman-Mu, kami diingatkan bagaimana kondisi seharusnya keluarga kami sebagai keluarga orang percaya. Seringkali kami lalai, seringkali kami tidak pedulikan kondisi keluarga kami, sehingga kondisi keluarga kami bukan jadi sarang kasih. Keluarga kami bukan keluarga yang taat dan setia. Kami tidak menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga kami. Karena itu Tuhan, ampuni salah dosa kami, biar darah Yesus kuduskan kami, ampuni kami, dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melangkah di langkah-langkah yang menurut firman Tuhan. Kami mau menjadikan keluarga kami sebagai rumah Allah. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dimuliakan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati dan pimpin kami dalam ibadah ini. Memberkati semua yang sudah hadir, berkati dengan berkat-berkat jasmani melimpah, berkat rohani, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Nurlina yang telah memberi kesaksian, pakai hidupnya dimanapun Tuhan panggil, dimanapun Tuhan beri kesempatan untuk bersaksi, biar Tuhan jadikan dia berkat, beri kesehatan senantiasa. Amin. Juga perjalanan berikut ke Malaysia Tuhan juga sertai dan lindungi. Amin. Kami berdoa buat Bapak Hadiman yang kali ini pertama kali datang bersama kami beribadah. Tuhan, beliau dalam kondisi yang baru sembuh dari sakit. Tuhan Yesus jamah pulihkan dengan sempurna. Amin. Sehingga dengan tubuh yang sempurna Pak Hadiman akan bisa menggunakan hidupnya lebih dekat dengan Tuhan, beribadah dengan setia. Amin. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berbagai kegiatan Natal dan panitia yang sudah mempersiapkan. Tuhan memberkati, mencukupkan apa yang diperlukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan yang telah diberikan anak-anak-Mu untuk kas gereja. Berkati juga persembahan persepuluhan yang dibawa kepada Tuhan. Biar Tuhan berkati pundi-pundi anak-anak-Mu yang mau mengembalikan apa yang Tuhan punya dengan berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama yang sangat mencintai kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.